Bagaimana menghadapi quarter life crisis bagi Gen Z? Ini adalah pertanyaan yang menarik ya. Karena bagi saya yang milenial yang sudah melampaui umur 25 tahun juga pernah merasakan quarter life crisis atau merasa khawatir, cemas saat umur 25 tahun ternyata kita belum mencapai apa-apa atau belum meraih apa-apa. Maka dari itu, bisa kita bahas di sini di podcast Deep Talk di segmen seputar Gen Z. Namun yang mau kita bahas adalah tentang siapa saja sih orang atau tokoh yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri yang di usia 25 tahun mereka belum menjadi apa-apa nih. Kemudian setelah itu di umur 30, 40, 50 tahun mereka akhirnya terkenal dan sukses. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada Jeff Bezos. Kalau teman-teman sudah tahu, dia adalah pendiri Amazon. Pada usia 25 tahun, Jeff Bezos ini masih bekerja di perusahaan telekomunikasi bernama Vitel dan baru mendirikan Amazon di usia 30 tahun. Dan itu kan gak langsung terkenal Amazon itu ya. Itu prosesnya panjang. Dia hanya memulainya di usia 30 tahun atau kalau tidak salah pada saat itu internet baru mulai itu di tahun 2000-an awal. Kemudian ada Ray Kroc. Nah, yang kedua ada Ray Kroc. Ray Kroc ini dia di usia 25 tahun itu masih menjual blender milkshake. Tetapi di usia 52 tahun dia mengambil alih franchise McDonald. Nah, ini yang menarik. Karena McDonald yang kita kenal di seluruh dunia ini hasil dari tangan besinya dia gitu loh. Jadi butuh waktu dan kematangan diri sampai usia 52 tahun agar Ray Kroc ini bisa mendapatkan kesuksesan di bidang bisnis franchise McDonald. Kemudian yang ketiga ada Vera Wang. Vera Wang ini adalah seorang tokoh yang membuat gaun pengantin atau desainer gaun pengantin. Di usia 25 tahun dia masih bekerja sebagai editor di sebuah majalah Vogue atau majalah tentang ya desainer-desainer gitu. Kemudian dia berhasil membuat brandnya sendiri itu di usia 40 tahun. Jadi perjalanannya masih sangat panjang. Kemudian Samuel L. Jackson yang kita kenal di Captain America dan juga kita kenal di film-film Marvel yang lain, itu ternyata juga mendapatkan peran penting itu di usia 40 tahun. Dan sebelumnya di usia 25 tahun dia itu sudah terjun di dunia acting. Dia sudah kesana kemari di Hollywood tetapi tetap saja tidak mendapatkan kesuksesan seperti sekarang. Jadi kalau kita menilik dari Samuel L. Jackson, ya teman-teman jangan menyerah dulu kalau di umur 25 tahun belum mendapatkan apa-apa. Kemudian ada Julia Child yang nomor 5. Julia Child ini dia adalah koki atau chef dan dia adalah penulis yang membawakan masakan Prancis ke Amerika melalui bukunya dan acara televisi. Dan pada saat usianya 25 tahun, dia itu bekerja di periklanan. Jadi dia belum menemukan jalan ke dunia kuliner. Dia tidak mulai memasak hingga usianya 30 tahun. Bayangkan, kalau dia adalah seorang perempuan dan dia baru mulai belajar masak di usia 30 tahun, itu belum terlambat, teman-teman. Jadi bagi teman-teman Gen Z yang perempuan yang belum bisa masak, jangan khawatir, tetap dicoba untuk memasak, tetap untuk belajar memasak mulai dari sekarang kan gitu loh. Dan ternyata dia mencapai kesuksesannya di umur 49 tahun dengan menerbitkan buku pertamanya tentang ya masak memasak. Bayangkan, dari 25 tahun ke 49 tahun itu sudah sangat panjang sekali. Kemudian kita akan ke tokoh-tokoh di Indonesia. Siapa lagi yang kita kenal kalau bukan Bob Sadino? Nah, ini Pak Bob Sadino ini di usia 25 tahun itu dia masih pegawai di perusahaan minyak di Belanda. Jadi belum memulai bisnisnya. Dan dia baru sukses, baru kelihatan banget suksesnya itu saat mendirikan Camp Chicks pada usia 40 tahunan. Jadi ya perjalanan beliau sangat panjang lah untuk bisa mencoba belajar bisnis ya kan. Dan itu belum dicapai di usia 25 tahun. Yang kedua ada Chairul Tanjung atau Bapak Chairul Tanjung. Ini kan yang kita kenal pemilik CT Corp. Nah, pada usia 25 tahun ini
baru lulus dari kedokteran gigi Universitas Indonesia. Waduh, waduh, waduh. Kalau anak sekarang itu lulus kuliah umur 25 tahun ya. Kalau bukan di kedokteran itu rasanya sudah pusing gitu. Ya kan, tapi beliau ini enggak. Pokoknya lulus dulu di usia 25 tahun kedokteran gigi Universitas Indonesia. Kemudian merintis bisnisnya tentu yaitu pengelolaan dana dengan nilai 150 juta rupiah yang namanya PT Pariyarti Sindutama. Nah, dan belum dikenal sukses di umur 25 tahun beliau itu. Suksesnya kan setelah berpuluh-puluh tahun merintis itu. Kemudian ada Ibu Susi Pujiastuti. Nah, ini menarik. Karena pada usia 25 tahun, Ibu Susi ini kan belum menjadi Menteri Kelautan dan belum memiliki PT ASI Pujiastuti Aviation atau Susi Air yang kita kenal sekarang. Jadi pada usia 25 tahun itu dia hanya memiliki usaha kecil di bidang seafood dan baru mendirikan Susi Air itu di 2004. Jadi di usia yang ya beliau sudah istilahnya sebagai perempuan sudah sangat matang gitu loh. Jadi nggak ujuk-ujuk 25 tahun, 5 tahun berikutnya ayo kita buat Susi Air, nggak begitu beliau itu. Jadi beliau bisnis kecil-kecilan, benar-benar kecil-kecilan di bidang seafood. Kemudian yang keempat ada Bapak Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Nah ini kan kita kenal beliau sebagai mantan gubernur DKI Jakarta ya. Dan di usia 25 tahun itu beliau belum memasuki dunia politik. Dan beliau itu ternyata merintis karirnya di perusahaan keluarga di bidang pertambangan dan perkebunan. Kalau ada yang bilang, privilege tuh. Ya kalau di bidang bisnisnya beliau tekuni terus, ya iya kita bisa bilang privilege. Tetapi kan tidak. Beliau banting setir ke politik. Nah itu kan dua hal yang sangat berbeda ya. Dan baru memulai karir politiknya itu sebagai anggota DPRD Belitung Timur pada tahun 2004 di usia 37 tahun. Jadi ya nggak ada yang kebayang kalau mungkin beliau juga nggak akan kebayang bisa menjadi salah satu orang penting di Indonesia pada masanya ya kan di dunia politik, karena di usia 25 tahun beliau ya kerja bareng keluarga kan begitu. Kemudian yang kelima ada Mary Riana. Nah, yang tidak tahu harus cari tahu tentang Mary Riana karena saya juga dulu ngefans banget sama Mary Riana. Kalau sekarang bukannya nggak ngefans ya, tapi sudah terlalu banyak motivator. Kalau dulu waktu zaman saya kuliah ya motivator yang saya kenal ya salah satunya Mary Riana ini. Dan pada usia 25 tahun dia baru merintis karirnya di entrepreneur. Dan ya istilahnya semasa kuliah dia ada di Singapura ya kan kalau tidak salah begitu ya. Kemudian semasa bekerja juga di Singapura. Maka dari itu teman-teman, dari ke 10 tokoh, baik 5 tokoh dari luar negeri yang sudah saya bacakan dan juga 5 tokoh dari Indonesia, bahwa teman-teman Gen Z menghadapi quarter life crisis itu nggak perlu bingung, nggak perlu takut, karena bisa jadi sukses kita memang belum di usia 25 tahun. Bisa saja sukses kita berada di usia 40 tahun, 50 tahun dan nggak apa-apa. Yang penting jangan pernah berhenti mencoba. Kalau mau berhenti sejenak itu boleh, tetapi tidak berhenti total sama sekali. Jadi bagi saya sendiri yang milenial, yang usianya sudah 34 tahun, yang juga masih belum sukses, yang masih berusaha sukses di YouTube misalnya, ya itu bisa dijadikan contoh juga untuk teman-teman. Ayo kita mulai bareng-bareng nih mencapai kesuksesan kita. Kalau kamu baru mau mulainya di usia 25 tahun ini, saya baru mau mulai di usia 34. Nah, gitu kan enak. Ya kan? Jadi saya tidak akan menghakimimu atas kegagalanmu karena saya juga pernah merasa gagal dan saya tahu bahwa kegagalan itu nggak enak, pahit, dan lebih nggak enak lagi kalau nggak ada teman cerita. Maka dari itu saya buat wadah podcast seputar Gen Z ini agar kita bisa saling ngobrol dan cerita, dan semoga saja saya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang masih mengalami masalah umur 25 tahun ini. Saya harus ngapain ya? Seperti itu ya. Nah,
Itu aja podcast Deep Talk seputar Gen Z. Kita ketemu di podcast Deep Talk lainnya, di episode yang lain tentunya. Oke.